Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah agar dilancarkan pelajaran pada pagi hari ini dan juga bermanfaat. Al-Hadini Al-Fatihah. Selesai. Baik, siapa yang tidak berangkat hari ini? Semuanya berangkat ya. Kali ini Ibu akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum ke sistem persamaan linier dua variabel, sebelumnya kita telah mempelajari di kelas 7 mengenai persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel ini yaitu persamaan yang memuat satu variabel, entah itu variabel X saja, variabel Y saja, atau variabel M saja. Di sini contohnya itu X plus 2 sama dengan 10. Yang kedua, M min 3 sama dengan 1. Lanjut ke persamaan linier dua variabel, yaitu persamaan linier yang memuat dua variabel, entah itu X sama Y, M sama N. Seperti contohnya 2X plus 3Y sama dengan 14. Juga P plus Q plus 3 sama dengan 10. Setelah mengetahui persamaan linier satu variabel dan persamaan linier dua variabel, kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel. Kalau sistem persamaan linier dua variabel ini yaitu dua persamaan yang memuat dua variabel. Kalau sistem persamaan dua variabel ini kita dapat mengoperasikannya. Sistem persamaan dua variabel ini itu dua persamaan yaitu AX plus BY sama dengan C, dan juga PX plus QY plus sama dengan R. Itu dua persamaan yang sama-sama memuat variabel X sama dan Y. Bagaimana sih cara menyelesaikan SPLDV itu tersebut? Di sini terdapat 4 metode, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode grafik. Metode grafik ini kita mencari titik-titiknya terlebih dahulu dari kedua persamaan. Dari kedua persamaan tersebut kita mencari titik, lalu kita menggambarkan di koordinat Kartesius. Nanti yang sama-sama memotong itu, sumbu yang memotong itu nanti akan menjadi himpunan penyelesaiannya. Yang kedua dengan metode eliminasi. Metode eliminasi ini kita mengeliminasi salah satu variabel, yaitu dengan menyamakan variabelnya dengan menyamakan koefisien dari variabel tersebut agar bisa dieliminasi. Yang ketiga dengan metode substitusi, yaitu memasukkan. Metode memasukkan yaitu kita memasukkan variabel ke variabel lain. Yang keempat, metode campuran, yaitu dengan menggunakan campuran antara, misalnya kita pada persamaan pertama kita menggunakan pada variabel pertama kita mencarinya dengan menggunakan metode eliminasi. Yang kedua kita mencari variabel kedua dengan menggunakan metode substitusi. Seperti itu. Dari brosur ini kita melihat ada nasi ayam dengan makan paket makan. Ini promo makanan ya, yaitu makan berdua dengan makan berlima. Di makan berdua ini terdapat 2 ayam
2 nasi ayam dan 2 minuman. Yang paket makan berlima itu 5 nasi ayam dan 5 minuman. Nah, di sini kita dapat menentukan model matematikanya itu seperti apa. Di sini kan ada nasi ayam dan juga minuman, dan itu sama-sama ada di dua itu persamaan. Misalnya kita masukkan ke dua persamaan itu. Nah, dari sini kita dapat memisalkan kalau nasi ayamnya itu X dan minumannya itu Y. Nah, maka dapat dituliskan model matematikanya dari brosur tersebut. Yang paket makan berdua itu dapat dituliskan model matematikanya itu 2X plus 2Y sama dengan 32.182, dan yang paket makan berlima dapat kita tuliskan model matematikanya yaitu 5X plus 5Y sama dengan 90.909. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Di sini Dwi membeli 5 buah baju dan 4 buah kaos dengan harga 345.000. Jika harga 2 baju sama dengan harga 3 buah kaos, maka harga sebuah baju adalah. Dari sini kita misalkan bajunya itu P dan kaosnya itu Q. Maka dapat dituliskan model matematikanya adalah 5 baju dan 4 kaos, maka 5P plus 4Q sama dengan 345.000. Jika harga 2 baju sama dengan 3 buah kaos, maka dapat dituliskan 2P, 2 baju sama dengan 3Q sama dengan 3 kaos. Maka kita dapat menuliskan 2P min 3Q sama dengan 0. Dari sini kita dapat menggunakan metode eliminasi. Yang pertama kita mengeliminasi variabel Q. Maka kita menyamakan koefisien dari variabel Q, maka dapat dieliminasi dengan dari kita di sini. Maka menghasilkan 3P sama dengan 1.035.000. Maka P sama dengan 1.035.000 dibagi 23. Maka P sama dengan 45.000. Jadi harga sebuah baju adalah Rp45.000. Di sini kita kan kita harus mengeliminasi salah satu variabelnya, yaitu kita mengeliminasi yang Q-nya. Di sini kan 5P plus 4Q itu sama dengan 345.000, dan 2P min 3Q sama dengan 0. Nah, kita sama-sama menyamakan koefisien dari Q-nya. Itu dengan cara mengalihkan yang 5P plus 4Q sama dengan 345 dikalikan dengan 3, dan yang 2P min 3Q sama dengan 0 itu dikalikan dengan 4. Maka hasilnya sebuah baju itu harganya maka Rp45.000. Kasus yang kedua. Diketahui harga sepasang sepatu dan 3 kaos kaki adalah Rp105.000. Sedangkan harga 2 sepatu dan 5 kaos kaki adalah Rp200.000. Jika Luna ingin membeli sepasang sepatu dan kaos kaki, maka ia harus membayar uang sebesar. Kita mempunyai dua persamaan dan 2 variabel. Dan yang dicari ini adalah harga sepasang sepatu ditambah dengan harga sepasang kaos kaki. Maka kita misalkan sepatu itu dengan variabel M dan kaos kaki dengan variabel N.
Maka model matematika untuk persamaan yang pertama yaitu M plus 3N sama dengan 105.000. Nah, yaitu satu sepatu ditambah dengan 3 kaos kaki itu sama dengan Rp105.000. Dan model yang matematika yang kedua itu 2M plus 3N sama dengan 200.000. Yaitu 2 sepatu ditambah 5 kaos kaki sama dengan 200.000. Nah, maka penyelesaiannya adalah kita menggunakan metode substitusi, yaitu memasukkan variabel ke salah satu variabel lain. Nah, kita menggunakan yang M plus 3N sama dengan 105, kita ubah menjadi M sama dengan 105.000 men 3N. Maka kita menggunakan yang persamaan kedua. Dari persamaan pertama ini kita masukkan ke persamaan kedua itu 2M plus 5N sama dengan 200.000. Maka M-nya itu dimasukkan 2 kali 105.000 dikurangi 3N plus 5N sama dengan 200.000. Nah, kita kalikan ya. 2 dengan 105.000 dengan 2 kali min 3N. Maka 210.000 min 6N sama dengan 5N. Sama dengan 200.000. Nah, kita yang 210.000 itu dipindah ruas. Nah, maka min 6N plus 5N sama dengan 200.000 min 210.000. Nah, maka hasilnya min N sama dengan min 10.000. Nah, kita bagi dengan min 1, maka hasilnya N sama dengan 10.000. Maka harga sepasang kaos kaki itu 10.000. Maka lalu kita mencari yang sepatunya. Nah, kita dapat menggunakan yang M sama dengan 105.000 min 3N. Nah, karena N-nya sudah diketahui, maka N-nya langsung dimasukkan saja. M sama dengan 105.000 dikurangi 3 kali 10.000. Maka M sama dengan 105.000 min 30.000. Maka M sama dengan 75.000. Nah, berarti harga sepatunya itu 75.000. Nah, jadi kalau Luna ingin membeli sepasang sepatu dan sepasang kaos kaki itu yaitu 10.000 ditambah 75.000, maka uang yang harus dibayarkan adalah 85.000. Nah, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. PR LKS halaman 58 dikerjakan ROM 1 dan ROM 2 minggu depan akan kita bahas. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat.